yang aduh sorry tuh ngomongin anjing. Hai guys, hari ini gue mau ketemu teman gue yang dari departemen bar. Jadi gue niatnya mau ngobrol-ngobrol sama dia hari ini tentang masalah seputar dunia bar di kapal pesiar. Ayo guys, ikutin gue ya. Oke, kali ini kita ada di sebuah lounge di kapal pesiar. Oke, ini dia orangnya guys. Halo bro, apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk ya? Ya, situasi seperti ini cuma prepare aja. Prepare ya? Belum buka barnya nih? Belum. Oke deh. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol nih? Sekarang bisa nggak? Sekarang bisa, yuk. Oke, kita ngobrol-ngobrol di mana nih bro? Ada sebelah sana. Ah, boleh lah. Yuk, cabut. Ini juga ada teman-teman kita. Hello bro, how are you? All good? Oh, ini bos kita lagi inventory. Kenalan dulu bro, siapa namanya bro? Putra. Putra. Lagi sibuk ya? Ya beginilah kegiatan. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Oke, ini adalah salah satu bar counternya yang keren. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Salam satu jangkar. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang seputar dunia kerjaan bar departemen di kapal pesiar. Gimana sih caranya bisa kerja di bar departemen di atas kapal itu? Dan kerjanya itu seperti apa? Oke, simak videonya. Oke guys, sekarang gua kenalan dulu sama teman gua yang satu ini ya. Halo bro, apa kabar nih? Halo, kabar baik. Namanya siapa bro? Nama gue Yoga. Yoga dari mana nih? Gue dari Bali, Indonesia. Oke. Dan gue kerja di kapal pesiar ini di bar departemen. Oke, bar departemen. Udah berapa lama nih kalau boleh tahu kerja di bar departemen? Well, untuk kerja di kapal pesiar udah 2 kontrak dan 1 kontrak sebelumnya udah lulus, udah tamat, dan ini kontrak kedua. Oh, mantap sekali. Jadi dulu ceritanya gimana kok bisa kerja di kapal pesiar di bar departemen? Jadi ceritanya bukan berawal dari bar departemen. Dulu Oh, ya? gue sempat kuliah Mhm. ngambil jurusan food and beverage. Oh, Tapi F&B. lebih ke spesialitinya tuh ke kitchen. Nah, dari tahu dunia bar itu setelah lulus kuliah karena sering ngeliat orang aktrasi pakai botol Mhm. dan juga sering diajak minum nongkrong sama temen, jadinya ngeliat suasana bar tuh kayak gimana, kayak tertarik gitu. Jadi senang ya? Jadi seneng dan beralihlah ke ke jurusan bar Oke. dan belajar sedikit demi sedikit tentang pengetahuan atau knowledge bar itu sendiri. Oke. Dulu gimana ceritanya pas awal mula berangkat ke kapal pesiar terus bisa kerja di bar? Untuk bekerja di kapal pesiar itu ada beberapa kategori di bar departemen. Yang pertama itu pastinya tentang disiplin. Mhm. Disiplin, yang kedua knowledge, dan yang ketiga itu skill. Skill. Karena knowledge itu sangat berbeda dengan skill. Knowledge lebih ke pengetahuan yang kita ketahui tentang bar itu sendiri. Oke. Sedangkan skill itu adalah sebuah nilai ekstra atau nilai plus yang bisa kita tunjukkan di belakang layar atau di behind the bar. Untuk syarat-syarat bisa kerja di bar departemen di atas kapal pesiar itu apa aja Yoga? Coba jelasin. Syarat pertama, untuk di bar pastinya mempunyai pengalaman lebih at least 1 tahun atau 6 bulan sertifikat di bar departemen, dan mempunyai pengalaman at least kerja di bintang 5 untuk di bar departemen untuk sertifikasi itu sendiri. Dan untuk Oke. syarat khusus itu tidak ada, tergantung dari diri kita sendiri, karena untuk bekerja di sini untuk melamar awalnya itu ada proses yang namanya interview. Mhm. Dari proses interview itu nanti disaring dan dipilah karena di bar departemen banyak pilihan-pilihan position. Nanti bakalan dipilah di situ setelah interview, dan di situ kita bakalan tahu untuk dan kita di kemampuan atau knowledge kita itu bisa mencukupi atau bisa diterima nggak di posisi tersebut. Seperti itu. Dulu pernah kerja di bar nggak di darat sebelum ke kapal? Terus kenapa memilih kerja ke kapal pesiar?
Nah, dulu sebelum ke kapal pesiar ini sempat bekerja sekitar 3 tahun di salah satu hotel di Bali. Dan alasan gue mau kerja atau join di kapal pesiar ini bukan karena pengen jalan-jalan ke luar negeri. Itu menurut saya itu adalah nilai plus. Oke. Dan alasan utamanya itu untuk nyari challenge baru, nyari teman baru. Karena dulu kerja di Indonesia atau kerja di Bali, ruang lingkup kita hanya orang-orang Indonesia, partner. Tapi kerja di kapal pesiar ini ada sangat banyak perbedaan, khususnya dari segi tim. Kita bekerja dengan banyak nationality, bukan hanya Indonesia tapi banyak nationality, dan beda karakter, beda culture. Dan di situ adalah salah satu tantangannya, karena bagaimana kita beradaptasi. Dan alasan selanjutnya itu adalah untuk mencari pengalaman dan mencari uang lebih kan? Iya, betul. Uang sekali. lebih gitu. Bro, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan agar bisa kerja di kapal pesiar, khususnya untuk ke bar departemen itu kira-kira apa aja sih? Untuk dokumen dan syarat-syarat terutama buat join ke kapal pesiar itu yang pastinya ada paspor. Setelah paspor ada yang namanya Seaman Book atau buku pelaut. Yang ketiga ada namanya BST, SAT dan CCM. Itu ketiga itu adalah safety book yang kita perlukan di kapal. Oke. Karena beda negara beda nama. Safety book itu. Dan yang terakhir visa. Kalau sudah semua lengkap atau semua proses itu sudah komplit, nanti ada namanya pembuatan visa. Tergantung negara mana yang kita tuju. Oh gitu ya. Beda negara beda visa. Iya. Terus untuk agensi kamu sendiri, kamu kan dari Bali ya? Agensi mana yang memberangkatkan kamu pada saat ini? Untuk agensi di company ini, nama agensinya itu PT BPC atau Bali Paradise Citra Dewata. Bali Paradise Citra Dewata. Ya. Alamatnya di mana itu, Bro? Di Jalan Pulau Ayu, Denpasar. Pulau Ayu, Denpasar. Jadi buat teman-teman yang ingin join, yang berminat untuk kerja ke kapal pesiar, khususnya ke bar departemen juga seperti Yoga, kalian bisa coba agensi Bali Paradise Citra Dewata ini. Untuk jam kerjanya sendiri di bar departemen itu seperti apa sih, Bro? Untuk di bar departemen jam kerjanya itu ada 2 shift. Ada yang namanya shift pagi sama shift malam, opening dan closing. Untuk shift paginya itu start dari jam 6, jam 6 sampai jam 12. Itu ada break time-nya, terus lanjut lagi ke jam 5 sampai jam 7, break 1 jam dari jam 8 sampai jam 9, terkadang sampai jam 10. Dan untuk closing shift atau afternoon shift-nya itu dari jam 12 sampai jam 4, itu break sekitar 2,5 jam. Setelah itu lanjut lagi break 1 jam dan sampai closing dari jam sampai jam 12 atau jam 1. Oke, Bro, bisa dijelasin nggak kalau suasana di bar pada saat ini, karena kita masih dalam pandemi kan? Benar. Jadi seperti apa suasananya yang ada di bar di kapal pesiar itu? Untuk suasana atau perbedaannya itu sangat banyak. Dulu sebelum corona atau covid ada di masuk ke dunia perkapalan atau hospitality, itu tamu boleh yang salah satunya contoh itu adalah tamu boleh datang ke bar langsung buat order minum atau order jus atau segala macam, dan tidak ada distance. Dan sekarang untuk tamu, ini salah satu contoh kecil untuk di bar. Dan untuk sekarang tamu sudah boleh datang ke bar karena ada seperti line gitu untuk garis pembatas, dan tamu tidak boleh datang ke bar. But it's too late now. I remember you. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot.